Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azami dari mahasiswa semester 5 akan membuat video dengan materi membahas Quran surat An-Nisa ayat makro surat An-Nisa ayat 58 sampai 53. Pada pembahasan kali ini pada ayat Quran surat An-Nisa ayat 58 sampai 63 berisi mengenai dasar-dasar pemerintahan. Nah, pemerintahan atau yang pemerintahan dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang pemimpin melakukan memangku jabatan dengan memiliki kredibilitas dan moral yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di Indonesia ini banyak kita tahu bahwa banyak berita-berita beredar pemimpin suatu daerah atau pemimpin pusat itu memiliki tindakan-tindakan yang kurang bermoral atau tidak berintegritas dan juga tidak memiliki kapabilitas. Maka dari itu kita semestinya melihat kembali bagaimana Quran menjelaskan mengenai kriteria-kriteria pemimpin atau dasar-dasar kepemimpinan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 sampai 63. Maka dari itu di sini dalam materi ini saya mengambil tafsir dari Profesor Wahbah Zuhaili untuk menjelaskan mengenai Quran An-Nisa ayat 58 sampai 63. Sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sadaqallahul azim. Nah, dari ayat tersebut terdapat di ayat 56 itu kata amanat. Amanat di sini dibagi menjadi 3, yaitu amanat yaitu amanah yang berhubungan kepada hak orang lain, amanah yang berhubungan dengan hak Allah, dan amanat yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Maka dari itu di sini Allah memerintahkan untuk pada hamba-hambanya untuk menjaga amanah atau menjaga hubungan baik kepada diri kita dan kepada Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya, yaitu larangan-larangan syariat dan perintah-perintah yang disyariatkan oleh hamba-hambanya. Kemudian
Di sini menurut Ibnu Abbas berkata, Allah tidak memberi keringanan dan masalah amanah baik kepada orang yang susah maupun kepada orang yang senang. Ibnu Umar juga berkata, Allah telah menciptakan kelamin manusia. Kemudian dia berfirman, ini adalah amanah yang saya sembunyikan pada diri kamu. Oleh sebab itu jagalah ia dan gunakanlah sesuai dengan aturan yang benar. Yaitu di sini kita harus menjaga, maksudnya kita harus menjaga diri sendiri sesuai dengan syariat dan menjauhkan dari larangan-larangan yang dilarang oleh syariat. Juga harus berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada sesama. Kemudian di sini kemudian innallaha ya'murukum al-amanat ila ahliha. Kemudian ada kata-kata al-adlu. Di sini setelah prinsip di dasar yang pertama itu ada prinsip amanah, yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan itu yang paling utama di dalam suatu pemerintahan atau yang harus dimiliki oleh pemimpin itu adalah keadilan. Maka di sini Profesor Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dengan keadilan, peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Akal manusia pun akan terarah dengan baik apabila ditegakkan keadilan. Maka di sini syariat Islam sudah memiliki fondasi atau nilai-nilai keadilan dalam menjalankan suatu perintah dalam ayat ini. Menurut Wahbah Zuhaili juga bahwa agama samawi atau agama yang diturunkan oleh Allah itu sepakat bahwa wajibnya menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dan para pembantunya terdiri dari gubernur atau pegawai atau pejabat pemerintah harus memiliki sifat disiplin atau keadilan, rasa keadilan dalam setiap jabatan yang dipangku oleh setiap pihak itu. Setiap pemangku jabatan harus memiliki rasa keadilan untuk supaya pemerintahan ini dalam koridor syariat gitu, dalam koridor yang berkeadilan. Kemudian di sini juga diperintahkan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, bahwa setiap manusia itu diperintahkan untuk berlaku adil berlaku adil dengan menggunakan hukum Allah. Kemudian di ayat selanjutnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Di sini Allah menetapkan untuk mengikuti hukum-hukum yang telah melaksanakan hukum-hukum yang telah Allah perintahkan. Maka di sini petugas atau tugas ulil amri atau pemimpin yaitu melaksanakan tugas-tugas, yaitu menjadi dasar pemerintahan. Di sini maksudnya ulil amri yaitu bahwa para pemimpin atau panglima perang itu dalam konteks bernegara, di sini semua pejabat termasuk para politikus atau pemimpin perang itu yang mengatur keseimbangan suatu negara, maka wajib melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian di sini jika terjadinya pertentangan atau berselisih pendapat di antara para pemangku jabatan atau di kalangan pemerintahan, maka pada ayat ini dijelaskan bahwa harus kembali kepada hukum Allah gitu ya. Harus kembali kepada yang telah diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Ya, mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.